besar, ajaib dan mulia. Kau Yesus yang selalu membuatku terpesona. Segala pujian bagi Apa kabar hari ini? Tuhan. Hanya Kau. Yes. Oke. Amin. Kita akan belajar firman Tuhan pada hari ini. Kita ambil dari Efesus 4. Efesus pasal 4 ayatnya yang ke-13 sampai dengan yang ke-15. Efesus 4 ayatnya yang ke-13 sampai dengan yang ke-15. Kita akan membaca secara bersama-sama karena cuma 3 ayat ya. Efesus 4 ayatnya yang ke-13. 1, 2, 3. Sampai kita semua telah mencapai kesatuan iman dan pengetahuan yang benar tentang anak Allah, kedewasaan penuh dan tingkat pertumbuhan yang sesuai dengan kepenuhan Kristus. Sehingga kita bukan lagi anak-anak yang diombang-ambingkan oleh rupa-rupa angin pengajaran, oleh permainan palsu manusia dalam kelicikan mereka yang menyesatkan, tetapi dengan teguh berpegang kepada kebenaran, di dalam kasih kita bertumbuh di dalam segala hal ke arah Dia, Kristus yang adalah kepala. Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, setiap orang percaya kepada Tuhan Yesus Kristus, imannya harus bertumbuh. Jadi Kristen bukan sekedar agama, tapi Kristen adalah perubahan yang nyata dalam hidup kita. Jadi setiap orang Kristen, setiap orang yang percaya kepada Tuhan Yesus Kristus harus diubahkan, harus bertumbuh semakin ke arah Kristus yang adalah kepala gereja. Jadi Kristen tidak hanya sekedar setiap minggu ke gereja, memuji Tuhan, mendengarkan firman Tuhan, pulang ya udah, nggak tahu apa-apa lagi. Kalau itu namanya rutinitas. Tapi Kristen yang sesungguhnya itu pasti mengalami pertumbuhan, saudara. Saya ingatkan kembali pada bulan-bulan yang lalu saya menyampaikan tentang manusia lama dan manusia baru. Jadi orang yang belum mengenal Tuhan atau orang yang belum percaya kepada Kristus itu dinamakan manusia lama. Apa ciri-cirinya manusia lama itu kemarin kalau saudara masih ingat? Pikirannya sia-sia, pengertiannya gelap ya, tidak tahu akan kebenaran firman Tuhan, kemudian jauh dari persekutuan dengan Tuhan, degil, bodoh ya, tidak punya perasaan. Itu adalah manusia lama, orang yang belum mengenal Tuhan. Tapi setelah seseorang mengenal Tuhan, percaya Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya, maka dia disebut manusia baru. Apa ciri-cirinya manusia baru? Menanggalkan manusia lamanya. Jadi yang lama-lama itu, yang kedegilannya, kebebalannya, ya, kebodohannya, ditinggalkan semua. Kebiasaan-kebiasaan lama kita selama kita belum kenal Tuhan itu harus ditinggalkan dan menghidupi manusia baru yang sudah mengenal Kristus. Menjadi ciptaan baru, dikatakan yang lama sudah berlalu, yang baru sudah datang. 2 Korintus 5 ayat 17. Atau dibilang lahir baru ya. Bagaimana mungkin bagi saudara yang baru mau kenal Tuhan Yesus, yang belum memahami sepenuhnya, lahir baru, jadi orang Kristen harus lahir baru. Loh Bu, sudah tua
Bagaimana kita bisa lahir baru? Bagaimana kita bisa lahir kembali? Kita sudah dewasa, sudah tua kok. Umur kita sudah 40-50 tahun. Bagaimana kita bisa lahir kembali? Jangankan saudara, murid Tuhan Yesus pun demikian. Waktu Tuhan Yesus berkata, sesungguhnya engkau tidak akan pernah sampai di rumah Bapa kalau engkau tidak dilahirkan kembali. Kemudian muridnya, Tuhan, kami ini sudah tua. Bagaimana kami bisa lahir kembali? Saudara, lahir kembali di sini adalah lahir di dalam roh, di dalam pikiran kita, dalam paradigma kita diubahkan. Ya. Jadi kita dilahirkan kembali secara roh, dilahirkan kembali secara pemikiran kita, cara pandang kita. Seperti halnya kalau seorang anak bayi baru lahir, itu mengalami pertumbuhan secara fisik. Ada enggak anak yang baru lahir kemudian tiba-tiba jadi dewasa, jadi tua? Tidak. Semua dari bayi, nangis uwe, saudara. Tapi seiring berjalannya waktu, proses, apakah dia tetap menjadi bayi? Tidak. Dia akan mengalami yang namanya pertumbuhan. Dia akan belajar merangkak, belajar jalan, belajar ngomong. Emosinya sudah mulai diperbaharui ya. Kalau anak-anak, coba kalau anak kita minta sesuatu, enggak diturutin. Kadang-kala kan ngelosot-ngelosot nangis kan, jerit-jerit kan. Tapi seiring bertambahnya usia, maka tidak demikian. Dia akan semakin dewasa. Tapi ada juga yang tidak dewasa. Makanya ada kata yang bilang begini, tua itu pasti, tapi dewasa belum tentu. Nah, itulah gambaran anak-anak. Ya, masih kekanak-kanakan, masih bersifat seperti anak-anak. Demikian juga kerohanian kita. Terkadang kita itu hanya tua. Ya. Sudah berapa tahun menjadi Kristen? 30 tahun, 40 tahun, 50 tahun? Sudahkah dewasa di dalam kerohanian kita? Belum tentu. Kita hanya tua secara usia, secara umur 40 tahun, 50 tahun. Tapi dewasa belum tentu. Maka dari itu banyak ya jemaat yang kalau misalnya kecewa sedikit langsung meninggalkan Tuhan, meninggalkan gereja, tidak mau ibadahnya lagi, kecewa. Ya. Banyak kalau misalnya ditegur kemudian langsung merajuk. Ngambek, nggak nyapa kita lagi, padahal tujuan kita baik. Ya, itu tandanya orang belum dewasa secara rohani. Jadi orang Kristen kadang cuma ya gitu rutinitas. Sudah Kristen dari lahir, umur sudah 40 tahun, 50 tahun, tapi ya gitu-gitu aja. Kebiasaan-kebiasaan lamanya masih dihidupi. Yang judi masih aja judi. Yang narkoba tetap aja narkoba. Yang suka menipu tetap saja suka menipu. Di gereja haleluya puji Tuhan. Ubah hatiku seperti hatimu. Pulang dari gereja, saudara, perbuatan-perbuatan liciknya mulai lagi. Ini kan di luar gereja, rohaninya di dalam gereja, ya. Jadi anak-anak rohani sudah tua tapi masih kekanak-kanaan. Nah, apa bahayanya jika kita masih kekanak-kanaan? Ya. Kalau kita masih anak-anak, itu kita akan mudah di ayat yang ke-14. Mudah diombang-ambingkan. Akan mudah terombang-ambing, ya.
dibawa oleh arus, kesana kemari terombang-ambing gak jelas. Itu kalau anak-anak. Mudah ditipu daya. Coba kalau anak-anak, ya, ada orang jahat mau menculik anak-anak ini. Ini ada permen loh, ini ku kasih duit. Ayo kita ke sana. Ikut nggak kira-kira anak-anak? Ikut. Kalau anak-anak, ayo kita ke sana, yuk, ikut dia. Kita tipu, ayo beli es krim, yuk beli, ikut dia. Demikian juga kita, kalau masih bayi-bayi rohani, kita masih anak-anak rohani, kita akan terombang-ambing oleh pengajaran-pengajaran yang menyesatkan. Kita sedang sakit, di sana ada orang pinter katanya, orangnya pinter, sekali oles sembuh. Kita mulai itu, iya ya, mungkin bisa loh, bisa sembuh loh. Enggak kok, cuma di komat kamit doang kok, ya, cuma di komat kamit, saudara, enggak disembur untungnya, ya. Jadi kita mudah terombang-ambingkan oleh pengajaran-pengajaran yang menyesatkan. Kita akan disesatkan oleh pengajaran-pengajaran yang tidak baik. Karena pada saat ini banyak sekali orang-orang, ya, yang nampaknya mengatasnamakan agama. Bahkan ada yang mengaku saya nabi, ya, tapi ajarannya sesat. Contohnya, waktu si Lipen waktu baru-baru kos, itu saya ikut nginep di kosnya ya selama 3 hari. Dia pulang kuliah, itu jumpa dengan orang-orang, beberapa orang, dicegat dia di jalan. Sebentar dek, sebentar katanya. Ini loh saya punya video ini gitu. Adik Kristen kan? Iya gitu. Ini saya punya video ini. Videonya itu menyatakan bahwa kita itu adalah, kita punya Allah Ibu katanya. Jadi ada Allah Ibu itu loh. Tidak hanya Allah Bapa. Jadi ibu yang melahirkan semuanya. Bukankah kita lahir dari ibu? Alam semesta ini lahir dari ibu, dari Allah Ibu. Katanya. Jadi kita juga harus mempercayai Allah Ibu itu. Sampai di kosnya bilang sama saya, "Ma, tadi saya dicegat sama orang. Katanya kita juga harus percaya kepada Allah Ibu." Saya bilang, di Alkitab ada enggak Allah Ibu ini? Nah, hal-hal yang seperti itu saudara. Jadi kalau kita tidak benar-benar memahami, kita akan diombang-ambingkan oleh ajaran-ajaran yang menyesatkan. Lalu apa kuncinya supaya kerohanian kita dapat bertumbuh? Supaya kerohanian kita ini tidak gitu-gitu aja. Kita dapat bertumbuh semakin dewasa, semakin serupa dengan Kristus. Kuncinya adalah hati kita. Hati yang bagaimana? Yang pertama adalah hati yang rela dibentuk dan diubahkan. Firman Tuhan mengungkapkan bahwa setiap orang yang mengikut Tuhan Yesus akan mengalami penyucian, pemurnian, dan pengujian. Jadi setiap orang Kristen harus memahami hal ini. Kita lihat di Daniel 12. Daniel 12 ayatnya yang ke-10. Banyak orang akan disucikan dan dimurnikan dan diuji, tetapi orang-orang fasik akan
berlaku fasik. Tidak seorang pun dari orang fasik itu akan memahaminya, tetapi orang-orang bijaksana akan memahaminya. Jadi supaya proses pertumbuhan kita itu baik, hati kita ya harus rela untuk dibentuk dan diubahkan. Bukankah kalau anak kita belajar jalan itu juga mengalami jatuh bangun? Kadang-kadang luka. Seperti itulah juga pertumbuhan kita. Hati kita yang rela mau diubahkan, itu akan mempercepat pertumbuhan kerohanian kita. Dan itu bukan hal yang enteng, saudara. Kalau contohnya Daniel karena imannya kepada Tuhan, ya. Kalau saudara baca di Daniel 6 ya, itu kisahnya Daniel itu setia kepada Tuhan. Dan orang-orang yang tidak senang kepada Daniel itu bujuk-bujuk rajanya. Raja, semua orang itu harus nyembah kepada raja. Jadi jangan sampai ada yang nyembah yang lain. Buatlah aturan supaya setiap orang yang tidak menyembah raja itu harus dimasukkan ke gua singa. Tapi Daniel punya Allah yang luar biasa kok, Allah Daniel, Allah kita. Daniel tetap teguh sehingga waktu didapati di rumahnya Daniel sedang berdoa kepada Tuhannya. Lalu Daniel dimasukkan ke dalam goa singa. Tetapi karena keteguhan hati Daniel, karena ketetapan hati Daniel akan Allahnya, maka Allah tidak tinggal diam. Bahkan rajanya pun saat Daniel dimasukkan, kiranya Allahmu yang engkau sembah dengan tekun itu menyelamatkan engkau. Dan apa yang terjadi? Pagi-pagi rajanya cepat-cepat ke dekat gua. Daniel, apakah engkau masih hidup? Iya Tuhan, ya Raja, aku masih hidup. Nah, dari situ Daniel menjadi berkat dari Babilonia. Ya. Jadi berkat Daniel. Jadi semua orang jadi menyembah Allahnya Daniel. Tapi enggak mudah itu. Mau dimasukkan ke gua singa, singanya masih hidup. Dan ketika Danielnya selamat, orang-orang yang memfitnah Daniel dimasukkan ke situ. Singanya langsung menerkam dia. Contoh yang lainnya yaitu Yusuf. Ya, orang yang tidak bersalah. Tapi karena ayahnya menyayangi dia, membuat saudara-saudaranya menjadi iri. Kemudian Yusuf dimasukkan ke sumur, dijual menjadi budak ke Mesir, difitnah lagi sama istrinya siapa? Potifar. Ya. Tapi karena Yusuf berpegang teguh di dalam Tuhan, imannya Yusuf itu tidak berubah, maka Yusuf pun menjadi berkat bagi Mesir dan bagi Israel. Yusuf menyelamatkan saudara-saudaranya dari kelaparan. Roma 5 ayat 3 sampai 5. Dan bukan hanya itu saja, kita malah bermegah juga dalam kesengsaraan kita, karena kita tahu bahwa kesengsaraan itu menimbulkan ketekunan, dan ketekunan menimbulkan tahan uji, dan tahan uji menimbulkan pengharapan. Dan pengharapan tidak mengecewakan,
Karena kasih Allah telah dicurahkan di dalam hati kita oleh Roh Kudus yang telah dikaruniakan kepada kita. Jadi disampaikan bahwa kesengsaraan itu menimbulkan ketekunan, saudara. Dalam kita mengikut Tuhan Yesus, mungkin banyak hal-hal yang tidak menyenangkan. Mungkin banyak pergumulan-pergumulan yang kita hadapi. Banyak cobaan-cobaan, banyak ujian. Tapi pahamilah bahwa itu semua yang membentuk kita menjadi semakin dewasa di dalam Tuhan. Untuk bertumbuh pada kedewasaan rohani, kita harus menyerahkan hati kita supaya diubahkan dan dibentuk oleh firman Tuhan dan Roh Kudus. Saudara, saya mengenal seseorang yang tadinya belum mengenal Kristus, tapi mengenal Kristus karena seseorang. Jadi belum sungguh-sungguh. Karena dia belum sungguh-sungguh, maka Tuhan membentuk dia. Ya. Tuhan memberikan cobaan, Tuhan memberikan ujian, Tuhan mengizinkan cobaan ada di dalam hidupnya. Hatinya hancur, saudara. Hatinya hancur. Tuhan, kenapa begini? Ya. Tapi bahwa segala hal yang terjadi dalam hidup kita, ketika Tuhan izinkan itu, maka itu akan menjadi kebaikan bagi kita. Yang membuat kita sakit, yang membuat kita menderita, itu adalah kekerasan hati kita. Hati kita yang membatu. Ketika Tuhan mau bentuk, Tuhan mau bikin ke kanan, tapi kita maunya ke kiri. Jadi Tuhan remukkan. Kalau masih keras juga, lagi dan lagi Tuhan bentuk, saudara. Seperti bangsa Israel mau ke tanah Kanaan, berapa tahun sampai di sana? 40 tahun. Padahal itu kalau ditempuh dengan perjalanan kaki, itu hanya beberapa bulan. Tapi kenapa sampai 40 tahun? Karena ketegaran hati orang Israel. Karena kebebalan hati orang Israel. Mau dibentuk supaya lurus, tapi maunya semaunya sendiri. Maka dihancurkan hatinya. Setelah dihancurkan hatinya beberapa kali, maka dia berserah kepada Tuhan. Ini aku Tuhan, bentuklah aku. Yang aku butuhkan hanyalah kekuatan yang daripada Tuhan. Dan luar biasanya, seseorang ini bertumbuh dengan luar biasa imannya di dalam Tuhan. Yang tadinya cuma sekedar ikut-ikutan ke gereja, Tuhan bentuk. Dan ketika hatinya itu lembut, menurut, maka hal yang terbaik terjadi. Jadi kalau Tuhan mau bentuk, jangan keras. Ketika Tuhan tegur melalui firman Tuhan, jangan mengeraskan hati. Tapi ikutlah apa yang dikehendaki oleh Tuhan. Karena keadaan hati manusia di luar Tuhan, itu adalah dikatakan betapa liciknya hati di dalam Yeremia 17 ayat 9-10. Yeremia 17 ayatnya yang ke-9 sampai 10. Betapa liciknya hati, lebih licik daripada segala sesuatu. Hatinya sudah membatu. Siapakah yang dapat mengetahuinya?
Aku Tuhan yang menyelidiki hati, yang menguji batin untuk memberi balasan kepada setiap orang setimpal dengan tingkah langkahnya, setimpal dengan hasil perbuatannya. Jadi hati manusia itu amat sangat licik, amat sangat keras. Itulah gambaran seseorang yang masih keras hatinya, masih hidup di dalam dosa. Nah, Tuhan izinkan dia akan menerima akibat dari segala perbuatan jahatnya. Hati merupakan sumber tingkah laku manusia, baik maupun buruk. Jadi semuanya itu sebenarnya sumbernya itu ada di dalam hati. Dari hati kemudian berlanjut ke perbuatan. Perbuatan kita baik maupun buruk itu sumbernya dari dalam hati. Jadi hati-hatilah dengan hati, saudara. Jangan bermain-main dengan hati. Jangan mempermainkan hati, saudara. Kalau kita mempermainkan hati, nanti ada yang sakit. Makanya ada kopi sianida. Iya. Adanya kopi sianida itu karena orang bermain-main dengan hati, mempermainkan hati sehingga menimbulkan orang sakit hati. Maka timbullah kejahatan. Maka serahkanlah hati kita kepada Tuhan. Kalau tidak, kita akan disesatkan oleh dunia ini, akan terombang-ambing, akan terbawa arus. Yang kedua, hati yang bagaimana? Kalau yang pertama, hati yang mau diubahkan dan dibentuk. Yang kedua adalah hati yang mencintai firman Tuhan. Hati yang mudah bertumbuh adalah hati yang merasa haus dan lapar akan kebenaran firman Tuhan. Ada pujian yang seperti rusa yang haus aliran sungaimu, ku tak tahan. Itu ada di Mazmur 42 ayat yang kedua. Mazmur 42 ayatnya yang kedua. Seperti rusa yang merindukan sungai yang berair, demikianlah jiwaku merindukan Engkau, ya Allah. Jadi orang yang bertumbuh, lebih mudah bertumbuh itu adalah orang yang memiliki hati mencintai firman Tuhan. Hati yang selalu rindu akan firman Tuhan. Seperti rusa yang merindukan air. Orang yang demikian akan lebih mudah bertumbuh dewasa di dalam kerohaniannya. Berbeda dengan orang yang tidak menyukai firman Tuhan, tidak rindu akan firman Tuhan. Kalau firman Tuhan disampaikan main game di belakang. Kalau firman Tuhan disampaikan lihat-lihat IG, lihat-lihat Shopee untuk belanja seragam ya. Ya. Balas-balas chat WA. Kalau firman Tuhan disampaikan, apa itu? Nah, itu orang yang susah untuk bertumbuh. Tapi orang yang mudah untuk bertumbuh yaitu yang selalu rindu akan belajar firman Tuhan. Yang selalu rindu mendengar firman Tuhan. Bukan hanya mendengar dan belajar, tapi juga melakukan, menghidupi firman yang sudah didengar itu di dalam kehidupannya. Karena segala sesuatu itu ada di dalam firman loh.
Jadi enggak butuh yang lain-lain untuk pegangan hidup kita, saudara. Enggak perlu pakai apa yang dari apa gelang-gelang ya Bu ya, waktu KKR tuh. Enggak perlu pakai itu. Kita membentuk diri kita supaya lebih dewasa dengan rindu akan firman Tuhan, dengan menyukai firman Tuhan. Yang selanjutnya, hati yang berpegang teguh pada kebenaran. Berpegang teguh pada kebenaran firman Tuhan. Jadi tidak mudah goyah. Firman Tuhan itu adalah ya dan amin. Jadi ketika kita berpegang teguh kepada firman Tuhan, segala pengajaran-pengajaran yang tidak sesuai, kita tidak akan goyah. Kita akan tetap teguh berpegang. Saudara, kalau kita tidak berpegang teguh pada kebenaran firman Tuhan, kita akan mudah sesat ya. Beberapa waktu yang lalu, beberapa tahun yang lalu, ada seorang perempuan yang bernama siapa ya, lupa saya, Eden siapa ya, itu Lisa Eden ya Lisa Eden. Itu dia mengaku bahwa dia nabi, dia adalah juru selamat ya. Dan anehnya saudara, banyak pengikutnya, banyak. Dia ditangkap, itu pengikutnya protes saudara. Kemudian ada lagi yang di Bandung waktu itu aduh kadang buat malu ya. Pendetanya bilang, saudara, pada tanggal sekian, bulan sekian akan terjadi kiamat. Maka pada waktu itu kita akan berkumpul di gereja ini. Jual semua milik saudara. Kita akan meninggal bersama-sama, kita akan terangkat ke surga bersama-sama. Karena sudah kiamat. Akhirnya jemaatnya nurut aja. Padahal di firman Tuhan kan sudah dikatakan, hari itu tidak ada yang tahu, baik anak maupun manusia, enggak ada yang tahu, datangnya seperti pencuri. Nah, tapi karena kurangnya pengetahuan, maka nurut aja. Jemaatnya kumpul semua, nunggu. Kok enggak kiamat-kiamat ya? Kok enggak kiamat-kiamat ya? Akhirnya hal itu tidak terjadi, saudara. Nah, memprihatinkan enggak? Iya. Jadi kalau kita tidak berpegang teguh pada kebenaran firman Tuhan, itu kita akan mudah goyah oleh pengajaran-pengajaran yang sesat. Yang selanjutnya, yang terakhir, kita akan mudah bertumbuh ketika kita memiliki hati yang penuh dengan kasih. Kita hidup di dalam kasih. Kita hidupi kasih Kristus di dalam kehidupan kita. Kita mengasihi sesama, baik sesama orang percaya maupun orang yang belum percaya. Kita harus mengasihi mereka semua. Hiduplah di dalam kasih. Kemudian juga kita harus hidup di dalam kesatuan. Ya. Kita ini tubuh Kristus. Walaupun berbeda-beda tetapi kita satu ya. Kalau ibarat kita tubuh, ada tangan, ada kaki, ada kepala, ada mata, ada mulut.
semuanya berfungsi masing-masing yang berbeda-beda, tapi kita dalam satu kesatuan. Kita hidup di dalam Kristus. Kita bertumbuh dalam satu kesatuan dan di dalam kasih. Saudara, tidak ada seorang yang dapat bertumbuh itu dengan sendirian. Kita dapat bertumbuh itu dengan bersama-sama. Kita saling mengingatkan, kita saling menguatkan, kita saling menghibur, saling menopang. Kita dalam satu kesatuan di dalam Kristus. Jadi kesimpulannya saudara, pertumbuhan yang dewasa, pertumbuhan dewasa, kedewasaan di dalam Kristus itu diawali dari hati kita. Yang menentukan adalah hati kita. Hati yang mudah dibentuk, hati yang mencintai firman Tuhan, hati yang berpegang teguh pada kebenaran, dan hati yang bertumbuh dalam kasih dan dalam kesatuan. Kalau ini ada di dalam kita, maka kita akan mencapai seperti tema kita, yaitu bertumbuh pada kedewasaan yang penuh di dalam membuatku terpesona. Segala pujian bagimu ya